Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tanbirul Qulub, Shahifah 426 ila 427. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diceritakan oleh rawi sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar baginda bersabda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, qala andika sapa Allah. Baginda juga menyampaikan sebuah firman Allah yang tidak tertulis yang disebut dengan hadis qudsi. Apa firmannya? Ya bna Adam, innaka ma tangautani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma tangautani, sesungguhnya takala engkau memanjatkan doa kepadaku, warajautani, dan engkau masih berharap kepadaku, maka ghafartu laka ma ngalama kana minka, ku ampuni dosa-dosamu yang lalu yang kelabu. Wala ubali, aku tidak peduli seberapa jahat dan banyak dosa yang kamu lakukan. Ya ibnu Adam, lau balah tadunubuka ngananas samai sumastaghfartani ghafartu laka. Bahkan dianalogikan, jika memang dosamu memenuhi langit, tulisannya ditulis di dalam kertas, kertasnya memenuhi langit, kemudian kau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, ku ampuni dosa-dosamu. Ya ibnu Adam, law ataitani bukrobil ardi khotoyan. Wahai ibnu Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kesalahan sepenuh bumi, sumalakait lakitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusrik bi, engkau tidak menserikatkan atau tidak memusyrikan, tidak menganggap lain lebih penting dibanding aku, tidak menyembah selain aku, sayan la ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka aku pasti akan mengijabahi dan mendatangkan rahmat sepenuh bumi untuk melebur dosa-dosamu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Wa hadzal hadis yadullu ala singatillah. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kelomanan Allah. Qala andika sapa Allah taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul yang ibadi, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah menzolimi dirinya. Mata yang diberikan tidak digunakan sesuai fungsi pemberinya, tangan digerakkan yang tidak sesuai dengan sang pemberi untuk melakukannya, kaki melangkahkan kepada sesuatu yang tidak diridhoinya. La taqnutu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat menika nerangkan bilih luasnya rahmat Allah, sebagaimana Imam Fakhrur Razi
Wonten ing kitab Mafatihul Ghaib disematkan bahwa ayat tersebut sebagai ayat rahmat dan kasih sayang Tuhan sekalian kepada hamba-hambanya. Tuhan kepada sekalian hamba-hambanya. Allah tidak memandang apakah hambanya taat atau maksiat, durjana atau sebagai hamba yang tunduk. Dalam ayat ini Allah sedang menyeru kepada para pendosa dengan seruan kasih sayang. Dia memanggilnya dengan sebutan ya ngibadiyalladzina asrofu, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat dosa. Lalu Allah melanjutkan dengan memberi motivasi untuk tidak sekali-kali berputus asa dari dekapan kasih sayangnya. Dari sini dapat kita pahami bahwa Al-Quran mengajak kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Olehnya mengajak mula-mula dengan menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, menebarkan harapan kepada kita semuanya. Allah tidak serta-merta mengazab, membombardirkan dengan siksaan kepada para durjana, tapi dengan penuh kasih sayang. Apabila kita melihat ragam asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat di atas, ayat tadi, sebagaimana oleh Imam Farur Razi menyampaikan di dalam kitab Mafatihul Ghaib, maka akan semakin nampak spirit dan motivasi sayangnya Allah kepada umat manusia. Di antaranya ada yang menyebut ayat ini turun menjawab kegelisahan para penduduk Mekah yang datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi tentang akankah dosa-dosa mereka diampuni, sementara mereka adalah para penyembah berhala, sementara mereka adalah para pembunuh berdarah dingin, mantan tapi ya, sementara mereka adalah para pembuat zina. Kemudian Allah menjawabnya dengan menurunkan surat Az-Zumar ayat yang ke-53 tadi. Ada sebagian yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah turun menjawab kegalauan Al-Wahsy yang dulu pernah membunuh paman baginda Nabi Sayyidina Hamzah. Dia adalah seorang budak dari majikan yang dibunuh oleh Hamzah, yaitu suami daripada Hindun. Kemudian ia diperintahkan untuk membunuh Wahsy. Setelah dibunuh, Wahsy dadanya dibelah, hatinya dirajang-rajang dimakan oleh perintah tersebut, atau pemerintah, orang yang memerintahkan, yaitu Hindun. Kemudian Wahsy bertobat sampai baginda Nabi memerintahkan Wahsy menyingkir. Kemudian Allah menjawabnya, dosa-dosa Wahsy yang besar tetap diampuni oleh Allah, karena Wahsy masih berharap kepada Allah. Wa dan ing kitab Qawaidul Ahkam fi masolihil anan, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat niki berawal dari para sekelompok pezina kelas kakak mendatangi baginda Nabi dan mengeluh atas dosa-dosa yang mereka lakukan, yang menurut prediksi mereka dosanya ini tidak akan pernah diampuni, sehingga turunlah ayat tersebut memotivasi mereka agar tidak putus asa, bertobat dan sadar melakukan kebaikan. Lalu logikanya, bila mereka mengadu kepada Nabi dengan penuh sesal atas dosa dan kedurhakaan mereka di masa lalu, akan dijawab menggunakan nada-nada ancaman dan kemurkaan. Misal Al-Quran, kamu neraka, kamu kafir, kamu tidak diampuni. Tentu reputasi Islam di masa awal akan hancur. Mereka pasti akan lari meninggalkan Islam dan tak akan pernah kembali lagi. Hadirin saudaraku yang semuanya akan memuliakan, akan sangat penting kita berharap kepada ampunan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala lan ngendika sapa Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa may yaghfiru lan sapa yaghfiru kang bisa ngapurani adzunuba ing pira-pira dosa sapa illallah kejaba Allah. Bukankah kita tahu yang mengampuni segala dosa kita adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Dialah zat yang maha pengampun. Rawa Asbihani bisanadihi ngan Ibnu Abbas. Berceritalah Imam Asbihani dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nadimu yang tadiru minallahi ar-rahmah wal majibu yang tadiru al-muqta. An-nadim orang yang menyesal, orang yang hanjakal, orang yang gentun. Ini endingnya nanti akan membuahkan penantian terhadap rahmat Allah. Sedangkan orang yang mengujubkan diri, menggawokkan dirinya, paling hebat, paling puas melakukan dosa, yang tadiru al-muqta, hakikatnya ia sedang menanti murka Allah. Wa'lamu ibadallah, ketahuilah annakula amalin sayakti mengalang amalihi, setiap sesuatu akan datang dengan membawa amalnya. Wala yakhruju minad dunya hatta yara hasana amalihi wa su amalihi, dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali ia melihat inilah bekalmu, bekal yang baik atau bekal yang jelek. Wa innamal a'malu bi khawatimalan temen satne pira-pira ngamaliku bi khawatimaklan pungkasan ngamal. Maka sebagai injury time ini harus amal adalah amal yang bagus, yang baik. Walailu wan naharu mutiyatani wa ahsinu as-sayra 'alaiha. Ketahuilah siang malam adalah waktu sebagai tumpakan kita. Maka berbuatlah baik di siangnya dan di malamnya, karena itu adalah tumpakan kita. Ilal akhirah, menuju akhirat. Wahdaru at-taswif fa innal mauta ya'ti bahtatan. Jangan kamu menunda-nunda lagi, hindari itu, karena mati datangnya tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disangka. Wal yahtaruna ahadukum bihilmillah. Jangan sampai kita kebujuk. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha aris. Karena kearisan Allah, tidak langsung menyiksa kepada orang-orang yang durjana dan tidak langsung menyiksa kepada orang-orang yang berdosa. Sebab Allah menunggu kapan kita bertobat. Fa innal jannata wan nar aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi. Ketahuilah surga dan neraka ini sangat dekat dibanding serampatnya atau capitnya sendal kita. Bahwa masuk surga dan masuk neraka itu oleh kita. Suma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji sawi pun dia akan mengetahui kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya. Wa rawa al-Baihaqi wal Hakim. Wallahu a'lam bishawab.